Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzi Rahman, peserta Latsar CPNS tahun 2021 dari angkatan 25 kelompok 1. Ini kita akan membahas tentang komitmen mutu. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep dasar komitmen mutu. Yang pertama adalah efektivitas. Menurut Richard L. Dubb, efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakannya. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas organisasi tidak hanya diukur dari performa untuk mencapai target atau rencana mutu, kuantitas, ketepatan waktu, dan alokasi sumber daya, melainkan juga diukur dari kepuasan dan terpenuhinya kebutuhan pelanggan. Yang kedua adalah efisiensi. Efisiensi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak jumlah bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa, menurut Richard L. Dubb. Yang ketiga, inovasi. Menurut Richard L. Dubb juga, inovasi adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Yang keempat adalah mutu. Menurut Edward Deming, mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Menurut Crosby, mutu adalah nihil cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan. Kemudian menurut Juran, mutu adalah kesesuaian terhadap spesifikasi. Selanjutnya adalah nilai-nilai dasar komitmen mutu. Yang pertama adalah peningkatan produktivitas, ditentukan oleh motivasi dan kemauan. Motivasi itu bersumber dari kesadaran diri akan tanggung jawab, sedangkan kemauan dapat dibangun melalui pendidikan, pelatihan, kebiasaan, dan pengalaman. Selanjutnya adalah nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama adalah komitmen pada kepuasan pelanggan, yang kedua cepat, tepat, ramah, yang ketiga melayani dengan hati, yang keempat melindungi dan mengayomi, dan yang kelima adalah perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya adalah pendekatan inovasi. Yang pertama penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kedua pengembangan, yaitu mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada agar menjadi lebih baik. Ketiga duplikasi, yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Duplikasi di sini bukan semata-mata meniru, melainkan menambah seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Keempat, sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep atau faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi yang baru. Selanjutnya adalah membangun komitmen. Yang pertama adalah mengobservasi, mengidentifikasi, mendeskripsikan pemberi layanan terkait mutu kinerja aparatur dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Yang kedua, memberi penilaian objektif terkait tingkat tanggung jawab aparatur dalam memberikan pelayanan. Yang ketiga, mendeskripsikan tindakan kreatif yang dapat diwujudkan oleh aparatur dalam memberikan layanan sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Keempat, menganalisa kendala terkait belum terwujudnya kreativitas kerja aparatur dalam mewujudkan inovasi layanan yang berkomitmen terhadap mutu. Yang kelima adalah menganalisis faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja aparatur yang kreatif, inovatif, dan komitmen terhadap mutu. Selanjutnya berpikir kreatif. Indikatornya adalah yang pertama adalah menjelaskan manfaat dari penyelenggaraan kerja yang kreatif, inovatif, dan berkomitmen terhadap mutu, khususnya bagi masyarakat yang dilayani. Yang kedua adalah menampilkan kinerja yang menunjukkan komitmen kuat terhadap mutu berbasis kebijakan yang sudah ditetapkan. Yang ketiga adalah memberikan contoh nyata berbagai tindakan aparatur yang mencerminkan pemberian layanan publik yang kreatif, inovatif, dan berkomitmen terhadap mutu yang dapat dilakukan di tempat kerja. Itulah tadi podcast singkat mengenai komitmen mutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.